Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi ini kita akan melaksanakan strategi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan di agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas. Jadi jangan sampai kita melepaskan we can help di berpikir kreatif. Agenda 2 kepemimpinan pelayanan pengawas adalah membekali peserta dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam kepemimpinan mengendalikan pelayanan publik. Agenda 2 merupakan learning journey dari pelaksanaan aktualisasi kepemimpinan pengawas, berada di posisi agenda 2. Apa yang akan kita bangun sebagai ASN yang profesional? Kita lihat dari identifikasinya, yaitu kita harus selalu good grooming, kemudian selalu confidence, selalu correct body posture, kemudian communication skill, dan great public speaker. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin berpuisi. Pemimpin bukan hanya jago berteori, tapi pandai beraksi, piawai mencari solusi. Pemimpin menggunakan kompas nurani, mengambil keputusan pertimbangan banyak sisi. Pemimpin menerapkan silih asuh, silih asah, dan silih asih, membudayakan terima kasih, menyampaikannya tanpa risih. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang akan kita hasilkan di agenda kepemimpinan pelayanan yang terdiri dari diagnosa organisasi, kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, dan yang keempat adalah kepemimpinan melayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun deskripsi singkat dari materi ini adalah diharapkan peserta berkemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik. Hasil belajarnya adalah kita mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Ya, indikator hasil belajarnya ada 4, yaitu menjelaskan substansi ceramah berpikir kreatif dalam pelayanan. Kedua, menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik, mempraktekkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Yang ketiga, menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif casing. Dan yang keempat, kita merancang implementasi strategi berpikir kreatif. Clue kita adalah do, di, done. Jadi bagaimana Bapak Ibu
nanti kalau menghasilkan hasil berpikir kreatif dalam tahapan-tahapan pembelajaran, marilah kita rayakan dengan do, di, dam. Dalam konsep berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik yang akan saya lakukan itu adalah pemutaran film pentingnya inovasi dalam berbisnis yang disampaikan oleh Tung Desem Waringin. Dan yang kedua sama, pentingnya inovasi yang disampaikan oleh Sen Senjaya tentang pentingnya inovasi model bisnis, di mana di sini kita menekankan bagaimana pentingnya inovasi, ya, sehingga dikatakan kreatif itu adalah bagaimana kita mampu mengcombine, menggabungkan sesuatu hal dengan hal-hal yang banyak, kemudian mereverse, membalikkan beberapa bagian proses sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, kemudian kita clean it, kita hilangkan beberapa bagian yang tidak perlu, kemudian kita alternatif, kita berikan kemungkinan-kemungkinan atau menggunakan cara dengan cara bahan yang lain, kemudian kita twist, kita putar dengan memutarkan sesuatu dengan ikatan, dan kemudian kita elaborate, kita rinci bagaimana kreativitas kita yang kemudian untuk menyatukan bagaimana kita itu berpikir kreatif, saya akan menyampaikan video atau film tentang berpikir kreatif. Yang kedua, hal yang menarik itu adalah film 3 mitos tentang berpikir kreatif. Di film 3 mitos berpikir kreatif ini, kreativitas itu bukanlah sebuah hasil, melainkan sebuah proses. Dilihat dari titik pandangnya, seperti waktu kita kecil dalam menyusun maze, bisa dari start, bisa dari akhir, bisa dari tengah, dan bisa dari pinggiran. Proses mencari creative thinking adalah mencari hal-hal sebanyak-banyaknya. There is nothing right nor wrong. Yang dilakukan, karena apa yang dilakukan itu bisa menjadi benar. Yang kedua adalah berpegang pada objek utamanya. Stick with first objective. Kemudian yang ketiga adalah overthinking is actually a really good thing. Dengan 3 step utama, yang pertama kita coba eksplorasi, kemudian kita cari ide-ide liar dan banyak, kemudian kita eliminasi, cek kesulitannya, kemudian kita lakukan solusi dengan merancang, dan kemudian kita implementasi atau kita terapkan. Nah, untuk mencari pemahaman tentang berpikir kreatif yang komprehensif, saya kemudian akan membagi kelompok dengan menerapkan alat analisis, yaitu mind mapping. Kemudian materi selanjutnya itu adalah teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide-ide kreatif inovatif. Ada banyak teknik berpikir kreatif, bisa innovation shopping,
bisa dengan mind mapping, brainstorming, buku catatan kolektif, model pertanyaan Osborne, dan berangan-angan secara kreatif. Dan masih banyak lagi yang bisa kita pakai di dalam menganalisis berpikir kreatif. Di innovation shopping bisa dari sudut pandang yang mana saja, ya, bisa dari ketentuan dan dari best practice. Dan kemudian masuk di pembelajaran selanjutnya, yaitu konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Ya, jadi apa yang kita lakukan jangan melepaskan dari perspektif GESI, Gender Equality and Social Inclusion. Contohnya adalah selalu mengarah pada pelayanan yang hakiki. Ya, ini selanjutnya konsep dasar inovasi kita coba terapkan 8 jenis inovasi sektor publik yang dikeluarkan oleh LAN, di mana contoh inovasi konseptual itu adalah bagaimana konsep taman pintar di Yogyakarta, kota layak anak di Malang, inovasi open house tiap Rabu bersama Wali Kota Tangerang Selatan, dan kampung tematik Kota Malang. Coba kaitkan dengan 8 jenis inovasi pelayanan publik. Terapkan drum up innovation. Ini adalah contoh konkret bagaimana kita melakukan strategi drum up inovasi pelayanan publik. Ini contohnya tahapan 5D laboratorium inovasi, dan kemudian kita bisa menerapkan kanvas model inovasi. Ini adalah model kanvasnya, dan kemudian kita tuangkan dalam rencana aksi inovasi. Siap didiba dilihat di rencana aksi inovasi. Ini adalah contoh berpikir kreatif dalam pelayanan. Jadi bagaimana mengkomprehensifkan bergerak untuk bebas sampah 2020. Ini adalah inovasi pelayanan di DPM PTSP yang inovatif, dan ini adalah profil daerah yang inovatif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam mengutuhkan bagaimana kita berpikir kreatif dalam pelayanan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kinerja kita mohon dikirim kepada nomor email